Ya, di kitab Muhimmah kemarin ya, Muqaddimah, ada pembahasan tentang nususnya istri kepada suami. Termasuk diantaranya, misalnya ya, ketika orang tua si istri ya menyuruh misalnya pindah, kan gitu kan? Atau sebaliknya, ini tinggal di rumah mertua nih. Kata suami, dek pindah lah kita dek. Nah gitu misalnya ya, gak usah kita tinggal sama ayah omak lagi, mandirilah kita. Nah, kata si omaknya anak nih, jangan kalian pindah. Anaknya omaknya si Betino gitu kan, istrinya. Kemudian istrinya lebih patuh dia kepada apa kata omaknya tadi daripada mengikut apa kata suaminya. Maka itu udah jatuh nusus. Termasuk istri itu durhaka kepada suami. Tapi begini, ya, namanya hidup menikah itu kan betambolah ayah omak kita. Ya, terutama bagi suami. Ya, suami ini punya pendirian, punya prinsip, itu harus dalam berumah tangga. Tapi sekali-sekali bukan berarti prinsip dia aja yang hendak diikut. Namanya orang tua nih kadang punya pengalaman yang lebih matang. Jadi mana tahu kita dalam berumah tangga nih dapatlah saran-saran dari orang tua kita, perlu kita juga untuk timbang-timbang. Ya, jangan ondaknya kita aja yang ondak kita ikuti. Nah, begitu. Ya, supaya kehidupan rumah tangga ini aman, nyaman, tentram, ya, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan mentua, ya. Maka ya saran-saran dari yang lebih tua itu perlu juga untuk kita pertimbangkan. Nah, jadi ya itu tadi misalnya, ya, ibu dari istri memerintahkan sesuatu yang menurut suami itu berlebihan. Nah, bisa jadi berlebihan menurut kita. Nah, kan gitu kan? Maka coba dipertimbangkan dulu, ya. Nah, apa maslahatnya, apa mudorotnya. Nah, barulah kita nanti bisa menentukan apa langkah-langkahnya. Nah, kadang kita ini ya darah muda nih, ya kadang ya maksudnya itu tahapan-tahapan itu ya umumnya orang menikah dulu pernah merasakan itu. Yang merasakan itu tadi karena masih muda, perasaan kita yang tahu nih, kita yang benarnya, kita yang bijaknya. Padahal uang tua ini udah lebih banyak pengalaman dia. Nah, makanya ya kita ini punya prinsip harus ya dalam berumah tangga, suami kan harus punya prinsip ya dalam rumah tangga, tapi bukan berarti menutup ya saran-saran dari orang yang lebih punya banyak pengalaman, dalam hal ini orang tua ya. Nah, itu diantaranya ya, relatif lah sifatnya, dalam hal apa dia. Nah, dalam hal apa, makanya itu tadi si suami lah nih terutama jangan cepat kepancing emosi dia sendiri dulu, pertimbangkan dulu. Bisa jadi saran dari mentuanya itu pula yang betul sebenarnya bijak. Awak ini cuma ikut emosi-emosi tak menentu, nah, gitu dia. Kenapa? Faktor usia, kita masih muda, kan begitu kan. Nah, jadi zolim nggak zolimnya itu relatif dia sifatnya. Ya, nah, relatif. Kemana arahnya, begitu. Nah, kalau si mentua ini ngajarkan istri kita untuk tidak taat kepada suami, nah, ya udah jelas salah. Kan gitu kan. Nah, tapi kalau ya perkara-perkara apalah begitu masih bisa musyawarahkan, ditimbang-timbang. Nah, kita nih intinya yang muda nih jangan cepat-cepat terbawa emosi. Nah, itu aja lah dia. Kita perlu juga musyawarah kepada orang-orang yang lebih tua. Ya, nggak cocok sama mentua, mau orang tua.
Coba siapa uang tua di kampung itu yang kita kiranya bisa minta pendapat? Kita datang ke sana. Ini Pak Isa dan mengalami begini Pak Isa. Cemanalah elok agaknya, kan gitulah maksudnya. Nah, itu dia. Jelas ya kira-kira ya. Ya. Apa boleh zakat itu didistribusikan untuk kebutuhan masjid? Kalau bayar zakat fitrah ke masjid, ya boleh. Cuma kan orang masjid nanti yang mendistribusikan ke masyarakat. Ini harta zakat tuh betul-betul untuk masjid. Nah, paham tuh ya? Mungkin entah masjid ada pembangunan, jadi ada orang berzakat harta, diantarlah apa tadi? Zakat tuh ke masjid, ya memang untuk pembangunan masjid. Nah, begini. Mustahik zakat itu kan udah jelas. Ada di dalamnya fisabilillah. Ya, fisabilillah itu siapa? 4 mazhab. Nah, udah berapa? 4 mazhab. Menyatakan fisabilillah itu ya adalah orang yang betul-betul jihad di jalan Allah. Ya. Nah, jihad di jalan Allah 4 mazhab. Nah, jadi kalau konteks kekinian ya, orang-orang yang perang di jalan Allah macam orang Palestina itu ya kan, jihad, bela agama, bela negara, nah, itu yang disebut fisabilillah. Sementara daripada itu, ada seorang ulama yang bernama Imam Qaffal. Beliau menyatakan bahwasanya fisabilillah itu maknanya bukan sebatas orang jihad fisabilillah. Pokoknya segala jalan-jalan kebaikan itu masuk fisabilillah. Ku ngaji fisabilillah, madrasah fisabilillah, pesantren fisabilillah, masjid fisabilillah. Ada yang berpendapat demikian, namanya Imam Qaffal. Tapi kita kalau belajar fikih, ya, nah, kita itu ada namanya kaul-kaul, pendapat-pendapat, ya. Maka singkatnya, pendapat yang mengatakan masjid itu tidak berhak menerima zakat karena nggak masuk fisabilillah, ini adalah pendapat yang paling kuat. Namanya kaul sahih. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, ya, kaul sahih itu ada mukobilnya. Mukobilnya kaul sahih namanya kaul fasad. Ya, jadi pendapat yang menyatakan boleh zakat ya didistribusikan untuk keperluan masjid itu adalah kaul fasad, kaul rusak yang nggak boleh diamalkan. Jadi kalau ditanya ini ada khilafiyah nggak Ustadz? Jawabannya ada khilafiyah memang. Cuma nggak setiap khilafiyah itu bisa kita amalkan yang muktamad, bisa diamalkan yang doib, nggak bisa, nggak begitu selalu. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan kita berpikir setiap khilafiyah itu mano ndak yang kita ikuti boleh, nggak begitu. Lihat dulu khilafiyahnya antar kaul apa. Misalnya ada kaul asoh, ya khilafiyah kaul asoh berarti mukobilnya kaul sahih. Nah dua-dua boleh diamalkan. Kemudian khilafiyah antara kaul azhar, mukobilnya kaul zahir, dua-dua boleh diamalkan. Mana ndak gitu? Ya, kemudian antara kaul muktamad dengan yang tidak muktamad, dua-dua boleh diamalkan. Setidaknya lebih dari 12 kaul. Tapi ketika kaul khilafiyah itu terjadi antara kaul sahih dengan kaul fasad, nah udah, nggak usah cerita. Kaul fasad itu nggak bisa diamalkan. Kenapa? Bertentangan dengan 4 mazhab. Jadi intinya nggak setiap khilafiyah itu bisa diamalkan. Jadi kesimpulannya apa? Nggak boleh zakat didistribusikan untuk kemaslahatan masjid. Ya, kalaupun ada ulama yang membolehkan dengan memasukkan ke masjid ke dalam fisabilillah, itu mukobilnya kaul sahih. Mukobil kaul sahih itu kaul fasad. Kaul fasad itu nggak boleh diamalkan. Oh, di kitab apa Ustadz? Punyakah kitab Bughyatul Mustarsyidin? Nah, baca di situ. Ya, punyakah kitab I'anatul Thalibin? Cari di situ. Ya, tentang masalah kaul-kaul yang boleh diamalkan, yang tidak boleh diamalkan. Jadi kesimpulannya tidak diperbolehkan. Walaupun ini masalah khilafiyah, tapi ini khilafiyah yang tidak boleh diamalkan salah satunya, yaitu kaul fasad nggak bisa diamalkan. Mesti yang sahihnya itu. Nah, paham ya kira-kira ya? Jadi jangan kita berpikir, sekali lagi minta tolong,
Jangan kita berpikir setiap khilafiyah itu bebas untuk memilih. Aku ikut yang inilah, aku ikut ini. Enggak. Khilafiyahnya di antara kaul-kaul yang mana? Itu yang perlu kita catat. Khusus dalam masalah zakat ini didistribusikan untuk kemaslahatan masjid, ya, khilafiyahnya antara kaul sahih dengan kaul fasad. Yang boleh diamalkan yang sahihnya, yang fasadnya enggak boleh. Mana yang fasad itu? Pendapat yang membolehkan zakat untuk masjid itu yang fasad, itu yang enggak boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ya. Ya udah, kalau sudah terbangun ya udah khair, nggak ada masalah lah. Ya, nggak mungkin kita, karena kalau dirubuhkan lebih mudorotnya lebih besar lagi dia. Ya, mudorotnya lebih besar lagi dia. Kalau sudah terlanjur, apa nak dikata? Ya, tapi kalau sebelum masih bisa dicegah tak usahlah. Arahkan aja ke fakir miskin. Tapi kalau pihak masjid yang nerimo, nggak apa. Tapi bukan untuk masjid ya. BKM, inilah Pak, saya hendak menghantar zakat mal. Oh iya, nanti odan bogilah kepada jamaah yang fakir miskin. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan untuk masjid. Ya, itu dia. Jelas ya, saya kira-kira ya. Kalau udah terbangun ya udahlah, cemano lagi. Iya. Ya, jadi dalam bahasan zakat ya, bagus pertanyaannya. Kalau kita mendistribusikan memilih wakil zakat, amil itu ya, amil itu tak terdaftar dia, ya, tidak diangkat pemerintah, nggak terdaftar di Basnas, kita serahkan kepada dia, ternyata nggak sampai kepada fakir miskin, dia wajib mengeluarkan lagi. Tapi kalau amil itu terdaftar di Basnas, diangkat pemerintah, itu udah lepas haknya. Ya, walaupun tak sampai kepada fakir miskin. Jadi andai kata ada pengurus masjid korup, ya kan, ini zakatnya dikorup dia. Tapi dia termasuk amil zakat yang tercatat di Basnas, diangkat pemerintah. Apakah orang yang berzakat itu di akhirat dituntut lagi akan zakatnya? Enggak. Karena udah terdaftar. Makanya di sini penting. Ya, untuk membayarkan zakat melalui amil, amil itu harus diangkat pemerintah. Diangkat pemerintah dalam konteks ini dia terdaftar di Basnas. Selalu itu saya sampaikan. Karena dampaknya itu tadi. Ya, dampaknya itu tadi bahaya. Sempatlah tak terdaftar di Basnas, nggak diangkat pemerintah, secara hukum fikih berarti dia bukan amil yang sah secara hukum. Kan gitu kan? Dikorup dia. Di akhirat kita nanti dituntut, mano zakat kau? Udah kubogi ya Allah, tak ada, ya sama si fulan, oh itu dia bukan amil. Nah udahlah, kono juga awak, kan gitu kan. Nah, makanya harus teliti ya kita di dalam membayarkan zakat itu kepada siapa. Jadi kesimpulannya kalau India misalnya bayar zakat langsung atau melalui amil yang paling bagus, kan gitu kan. Tengok dulu di daerah dia kalau ada amil yang resmi ya tercatat tadi di Basnas, lebih bagus melalui mereka. Tapi kalau di masjid ini amil yang nggak didaftar di Basnas, lebih bagus hantar zakat awak langsung, nggak usah pakai wakil-wakil. Jelas itu kira-kira Ustaz ya. Jadi hati-hatilah kita supaya lebih perhatian.